Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim, NIM 1916010002, Prodi Ekonomi Syariah BP 19 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang zakat. Pertama, zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Yang kedua, zakat yaitu pemberian sebagian harta kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya dan hukumnya wajib. Yang ketiga, zakat adalah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Ia adalah salah satu dari rukun-rukunnya dan termasuk rukun yang terpenting setelah syahadat dan sholat. Dalam bahasa Arab, kata zakat secara harfiah berarti berkembang atau tumbuh. Kadang diartikan bersih atau suci. Adapun dalam pembahasan fikih, istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengertian yang lain, zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Dan secara arti, kata zakat berasal dari bahasa Arab. Dari akar kata zakah mengandung beberapa arti seperti membersihkan, tumbuh, dan berkah. Dalam terminologi hukum syara, zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan, sesuai yang tertera dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Adapun hadis tentang fadilah atau keutamaan zakat yang perlu kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qindaratul Islam. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat itu jembatannya Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim dalam keadaan fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya. Adapun dalil zakat fitrah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ada juga yang berpendapat zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam
yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok atau yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Syarat wajib zakat fitrah: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan. Waktu zakat fitrah. Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah: yang pertama, waktu mubah, awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Zakat ini wajib dikeluarkan dalam bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat Id atau Idul Fitri, maka apa yang diberikan bukanlah termasuk zakat fitrah, tetapi merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkan sesudah sholat, maka dia itu adalah salah satu sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai sholat hari raya hukumnya makruh, karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya. Dengan demikian, apabila dilewatkan pembayaran hingga separuh dilewatkan pembayarannya, hilang separuh kebahagiaannya pada hari itu. Selanjutnya, zakat mal atau harta. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali, yang sudah memenuhi nishab, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta 7 temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Syarat wajib zakat mal: yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan budak. Yang ketiga, hak milik yang sempurna. Yang keempat, telah mencapai nisab. Yang kelima, masa memiliki sudah sampai 1 tahun atau haul selain tanaman dan buah-buahan. Yang keenam, lebih dari kebutuhan pokok. Yang ketujuh, bebas dari hutang. Harta benda yang wajib dijakati dan nisabnya. Yang pertama, emas dan perak.
Zakat emas dan perak yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan telah sampai ukuran emas yang dimilikinya sebanyak 20 miskal, yakni 20 dinar setara dengan 85 atau 96 gram. Sedangkan perak adalah 200 dirham atau 672 gram ke atas, dan masing-masing zakatnya 2,5%. Sabda Rasulullah yang artinya, apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan telah cukup 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Apabila engkau mempunyai 20 dinar dan telah cukup 1 tahun, maka wajib zakat adanya setengah dinar. Yang kedua, harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Para ulama bersepakat tentang wajib zakat pada harta perdagangan ini. Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagang adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Begitu pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, setelah itu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kamu mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan. Harta perniagaan yang telah mencapai nisab atau haul, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Jika masa haul telah sempurna pada harta dengannya, lalu keuntungannya tidak mencukupi nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian saat harga barang dagangan naik hingga mencapai nisab, maka ia tidak wajib menunaikan zakat sampai haul kedua datang, sebab haul yang pertama telah selesai dan ia tidak wajib zakat. Tidak diwajibkan untuk zakat hingga haulnya sempurna. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila dialiri dengan air hujan atau sungai atau mata air sebesar 10%. Apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi atau ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Yang keempat, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta,
sapi dan kerbau, kambing dan kambing, dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam artian tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Yang kedua, betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan Nas. Setiap mencapai kelipatan 30, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap kelipatan 40, zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Untuk zakat unta setiap kelipatan 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Dan untuk hewan kambing, setelah aset kambing mencapai 500 ekor, maka perhitungan zakatnya berubah, yaitu setiap kelipatan 100 zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Yang kelima, rikas atau harta terpendam. Secara etimologi, rikas adalah sesuatu yang ditetapkan atau emas dan perak yang ditanam di dalam tanah. Menurut sebagian ulama, rikas yaitu harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau, dan semua benda-benda tambang yang baru ditemukan baik di darat atau di laut. Apabila menemukan barang di jalan atau masjid, maka hal itu tidak bisa dikatakan rikas, melainkan lugotoh. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut, kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari rikas yang kita temukan pada saat kita menemukannya. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Zakat rikas atau harta terpendam adalah sebanyak 1/5. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, hasil tambang. Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan, terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, permata, besi, tembaga, timah, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang dapat dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian atau 20% dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak dengan syarat sampai senisab, namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambangan dengan nisab dan kadar zat emas dan perak.
Yang ketujuh, zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebanyak 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Yang kedelapan, orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mukallaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam sabilillah, yang ketujuh ibnu sabil atau musafir. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat diantaranya yang pertama orang kaya, yang kedua orang yang dalam tanggungan berzakat, yang ketiga orang kafir. Selanjutnya hikmah berzakat. Hikmah berzakat adalah sebagai berikut: mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakil. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam 19 suasana persaudaraan. Zakat memberi arti bahwa manusia itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Zakat bersifat sosialistis karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.